Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba menginstal sebuah operating system Linux pada VirtualBox. Nah, kali ini saya akan beritahu cara menginstal secara biasa ataupun menginstal dengan partisi UEFI. Jadi penginstalan UEFI ya, oke. Tapi sebelumnya teman-teman, untuk Linux yang saya gunakan yaitu Linux Mint 20, Linux Juliana. Nah, kalau teman-teman lihat di sini nih, teman-teman bisa mendownloadnya di halaman resmi linuxmint.com ya. Nah, ini untuk Linux yang saya gunakan yaitu yang versi edisi XFCE. Jadi Linux Mint 20 Juliana XFCE. Bacanya Uliana apa Juliana nggak tahu nih ya. Pokoknya tulisannya seperti itu. Nah, untuk minimum spesifikasi minimumnya untuk RAM-nya 1 GB, kemudian harddisknya space harddisknya 15. Oke, kalau sudah, sekarang saya akan mencoba mencontohkan cara penginstalan. Yang pertama adalah penginstalan dengan cara seperti biasa ya. Oke, di sini kita langsung membuat new virtual machine-nya. Kita kasih nama Min20. Nah, untuk tipe dan versionnya itu sama aja kayak gini. Disamain aja Linux tipenya. Kemudian untuk versinya Ubuntu 64 bit karena Linux Mint adalah turunan dari Ubuntu ya. Kita next saja. Kemudian di sini kita kasih 2048. Kemudian next saja, next. Nah, untuk harddisknya kita kasih 20 GB. Oke, kalau sudah, sekarang kita setting untuk jadi teman-teman sebelum melakukan atau mengikuti cara ini, jadi teman-teman harus sudah mempersiapkan dulu sebuah file ISO-nya, ISO Linux Mint XFCE yang versi Juliana ya. Oke. Nah, di sini langsung di load aja. Setelah itu kalau sudah terload berarti dia ada tulisannya seperti ini. Jadi nama file ISO-nya. Oke, langsung saja kita install. Oke saja nih. Kita start. Oke, kita start. Nah, di sini teman-teman bisa memilih, ada beberapa pilihan di sini, tapi kita akan memilih langsung start Linux Mint aja ya. Oke, kita tunggu sampai dia akan masuk ke dalam Linux Mint-nya terlebih dahulu, mungkin untuk mencoba ya, mengecek gitu apa saja kira-kira nanti kalau kita sudah menginstal Linux Mint apa saja yang diberikan oleh mereka yang ditawarkan, ada fitur-fitur apa saja. Kalau kita lihat di sini, nah ini kita bisa lihat apa fitur-fitur yang mereka tawarkan. Untuk aksesoris, untuk bagian grafiknya apa saja, ini aplikasi standar aja ya yang mereka akan beri nantinya. Oke, kalau sudah dilihat-lihat seperti apa Linuxnya, kalau sudah yakin untuk menginstal berarti langsung kita pilih install Linux Mint-nya. Nah, untuk penginstalan yang pertama ini adalah penginstalan yang seperti biasa. Jadi penginstalan ini bisa
teman-teman gunakan juga untuk menginstal dalam sebuah hard disk. Nah, ini kita pilih layout keyboardnya tadi, kita pilih bahasa juga sebelumnya. Nah, ini kalau teman-teman mau di checklist silahkan, jadi dia akan otomatis menginstal multimedia codesnya. Jadi kalau saya di sini tidak akan menginstal karena saya akan memberitahu cara bagaimana cara penginstalannya aja ya. Jadi ketika kita akan menginstal dalam sebuah hard disk atau membuat operating system menjadi Linux ya, full Linux bukan di virtual box seperti ini. Jadi sama saja. Untuk caranya sama saja untuk cara seperti ini. Nah, di sini poinnya teman-teman jangan pilih yang bagian atas yang erase disk. Pokoknya pilih yang tulisan something else. Nah, di sini aja pilih kemudian continue. Nah, usahakan teman-teman sebelum menginstalnya itu harus menyediakan free space. Jadi di sini tadi kita sudah sediakan kalau dalam VirtualBox dia otomatis sudah disediakan misalnya 20 GB tadi. Nah, dia otomatis sudah ada di sini 20 GB-nya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau menginstal di hard disk komputer atau laptop atau mau dual boot dengan operating system lain, nah usahakan ada free space. Jadi kira-kira berapa giga yang teman-teman butuhkan untuk menginstal Linux tersebut, Linux ini ya, Linux Mint 20 ini. Nah, di sini saya menggunakan 20 GB space-nya. Kemudian kita buat pertama-tama kita buat swap area saja. Ya, kita buat swap area. Ukuran dari swap area ini biasanya 2 kali dari 2 kali dari besarnya RAM ya. Nah, tadi RAM-nya 2 GB, jadi saya kasih 4 GB aja. Nah, kalau sudah, kemudian untuk yang kedua, kita buat untuk file sistemnya. Jadi kita buat di rootnya. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih yang paling atas yang hanya tanda garis miring ini. Nah, kemudian di OK. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung diinstal. Jadi install now langsung. Oke, continue. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tinggal kita next aja sampai selesai. Nah, kita kasih nama sesuai dari yang teman-teman inginkan ya namanya. Kemudian kasih password. Oke. Nah, terus teman-teman ini bisa terserah teman-teman bisa login automatically atau require my password to login. Nah, kalau yang ini standarnya rekomendasinya soalnya kalau mau login, mau masuk ke operating systemnya dia minta password dulu. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Nah, ini saya pilih yang login automatically saja. Oke, continue. Nah, kita tunggu prosesnya sampai instalasi Linux Mint-nya selesai.
Oke, teman-teman, ini sudah selesai cara penginstalannya, prosesnya. Untuk selanjutnya kita bisa restart langsung. Oke, nah sekarang kita coba nyalain lagi hasil instalasi kita barusan. Nah, ini adalah hasil dari instalasi Linux Mint dalam VirtualBox. Nah, kalau bedanya dengan partisi UEFI, dia langsung masuk, langsung ada logo, boot logonya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita pakai UEFI install, itu biasanya itu ada muncul semacam logo VirtualBox-nya dulu sebelum masuk ke boot logonya. Nah, ini dia sudah dalam proses masuk ke dalam operating systemnya. Nah, dia langsung masuk karena tadi pada saat penginstalan saya tidak memilih meminta password sebelum login. Jadi ada permintaan. Jadi otomatis login yang saya pilih. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilan dari Linux Mint Juliana Linux Mint 20 ya, Juliana 64 bit. Ini yang edisi XFCE, teman-teman. Oke, itu teman-teman cara penginstalan seperti biasa ya, penginstalan biasa tanpa UEFI install. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara install secara UEFI ya. Jadi nanti saya akan perlihatkan di mana letak perbedaannya. Oke teman-teman, nah ini kita di halaman VirtualBox-nya kita buat lagi new virtual machine-nya. Kita buat Mint 20 UEFI, namanya Mint 20 UEFI. Nah, untuk pengaturan ini sama kayak tadi, kita lanjut, kemudian di sini kita kasih ukurannya 2048, kemudian next aja ini sampai pemilihan space harddisknya kita kasih 20 GB sama ya. Oke, kalau sudah kita tinggal setting untuk meload file ISO dari Linux Mint-nya. Nah, kita load file ISO-nya, ini sudah ada. Nah, kemudian untuk perbedaannya kalau kita mau menginstal UEFI, install secara UEFI, jadi kita pilihnya di sini. Di dalam sistem ini kita harus checklist enable EFI. Jadi kita enable checklist di sini. Kemudian oke. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja menjalankan Linux Mint-nya. Jadi kita proses instalasinya ya. Nah, ini kita tinggal pilih yang paling atas ya, Start Linux Mint 20 XFCE 64 bit. Nah, itu teman-teman tadi ada muncul semacam logo VirtualBox-nya ya. Jadi bedanya kayak kalau dengan install biasa dia langsung masuk. Namun kalau dengan install UEFI install dia ada muncul semacam logo VirtualBox-nya. Nah, kita tunggu sampai masuk ke dalam sistemnya. Nah, ini teman-teman, ini udah masuk ke dalam sistemnya. Jadi kalau dari perbedaannya mungkin agak cepat ya, lebih cepat itunya prosesnya ya untuk masuk ke dalam sistemnya. Nah, sekarang kita langsung saja ya proses penginstalannya. Sebenarnya nggak ada yang beda ya untuk dari penginstalan seperti biasa ataupun dengan UEFI install.
kita next saja di sini. Nah, ini saya next saja. Oke. Nah, di sini teman-teman kita pilih lagi yang something else. Oke. Nah, untuk cara menginstal di UEFI install, nah itu nanti kita pertama-tama kita harus memilih, kita buat partisi EVI-nya. Jadi di sini kalau teman-teman scroll ke bawah, jadi misalnya ini ya teman-teman, kalau scroll ke bawah di sini, nah di sini ada EVI system partition. Jadi kita buat sistem partisi EVI. Nah biasanya 500 MB atau 1 GB. Jadi misalnya saya kasih 1 GB aja. Kemudian oke. Nah itu bedanya teman-teman. Untuk UEFI install kita buat partisi EVI-nya. Nah kemudian yang kedua sama kayak yang install seperti biasa, kita buat swapnya 2 kali jumlah RAM. Kemudian kita buat rootnya. Oke. Untuk file sistemnya sudah seperti ini, sisanya untuk file sistemnya semua. Oke. Nah kalau sudah, langsung diinstal seperti biasa. Nah itu teman-teman cara untuk UEFI install. Pada bagian awal-awal untuk setting tadi kita harus pilih di sistem, kita checklist yang EVI, kemudian pada saat partisi kita buat EVI system partition. Nah ini kita next aja, lanjut sampai proses install selesai. Oke, kita langsung ke proses penginstalannya. Nah, ini sudah selesai cara penginstalan dengan UEFI install. Nah, sekarang kita restart aja. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini kita nanti sekaligus akan melihat berapa lama waktu bootingnya dari mulai di start sampai masuk ke dalam operating systemnya. Enter. Nah ini teman-teman. Nah ini dia sudah restart.
Ya, udah masuk. Nah, ini udah masuk ke dalam operating systemnya. Ini yang UEFI install. Nah, ini teman-teman. Oke, sekarang kita coba keluar dulu. Kita shutdown dulu. Oke teman-teman, nah sekarang kita sudah di tampilan VirtualBox-nya. Di sini ada dua Linux Mint yang sudah kita install dengan cara install seperti biasa maupun dengan cara UEFI install. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam Linux Mint yang diinstal secara normal ya. Kita mulai. Ya. Nah ini tentunya kalau performa seperti ini, spesifikasi dari komputer ataupun laptop teman-teman juga sangat menentukan teman-teman. Nah ini waktunya sudah hampir 1 menit. Kalau saya lihat dari waktu mulai kita start tadi sampai, nah ini sudah 1 menit ya kira-kira ini untuk yang install normal, install seperti biasa yang non UEFI install ya. Nah coba kita matikan dulu, kemudian kita coba yang UEFI install teman-teman. Oke, kita coba yang UEFI install. Nah di awalnya kita akan lihat seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman install di dalam laptop ataupun komputer, nah nanti dia akan mendeteksi biasanya sih merek dari motherboardnya atau laptopnya ya. Kalau kebetulan saya menggunakan Asus A442U, nah itu sebelum masuk ke dalam operating systemnya dia memperlihatkan dulu logo dari Asusnya atau tulisan dari Asus. Nah ini teman-teman sudah sekitar 50 detik ya. Mungkin ada beberapa detik lebih cepat dari, nah ya sekitar 10 detik lah lebih cepat dari yang install seperti biasa ya bootingnya. Nah, mungkin pengujian ini mungkin harus lebih lanjut ya, lebih detail lagi diuji. Ini saya hanya coba masuk seperti biasa saja. Nah ini teman-teman untuk cara penginstalan Linux Mint 20 Juliana yang XFCE ya, yang 64 bit. Nah untuk cara yang pertama pertama kita lakukan tadi yaitu dengan cara install seperti biasa. Kemudian yang kedua yaitu dengan UEFI install. Jadi ada UEFI sistem partisi atau EFI sistem partisi yang kita buat dalam proses penginstalannya. Nah itulah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada yang salah dari penyampaian saya, bisa teman-teman komen di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.